Bab 2861. Keluarga He saat ini tidak akan lagi menghadapi gesekan internal tanpa akhir seperti sebelumnya. Sebaliknya, keluarga saat ini akan terpelintir dan bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan jauh di dalam hatinya, dan berkata, itu benar. Ada satu hal lagi yang harus diumumkan ke publik. Semua yang meninggalkan keluarga He tidak akan diizinkan untuk kembali. Mulai sekarang, pintu keluarga He tidak akan terbuka untuk orang-orang yang pergi. Sama seperti Tom membawa sekelompok besar keluarga He ke bandara dengan bus, bidang seni bela diri tiba-tiba menyebabkan keributan. Keluarga He mengumumkan bahwa Luther, kepala keluarga He, berhasil menerobos meridian keempat. Begitu berita ini keluar, segera meledakkan seluruh bidang seni bela diri domestik. Saat ini, di antara ratusan ribu praktisi seni bela diri di Tiongkok, 90% baru saja membuka satu meridian. Mereka yang bisa melewati dua meridian menyumbang 9.999% dari sisa 10. Hanya ada 5 orang yang dikenal di negara ini yang bisa melewati 3 meridian dan menjadi prajurit bintang 3. Apalagi, kelima orang ini semuanya dalam urutan 4 keluarga besar. Kecuali untuk keluarga Northwest Huo yang memiliki 2 prajurit bintang 3, hanya ada 1 dari 3 keluarga yang tersisa, termasuk keluarga He. Adapun 4 meridian, tidak ada seorang pun sebelum Luther. Dengan kata lain, dia saat ini satu-satunya seniman bela diri di Tiongkok yang telah menembus 4 meridian. Ini juga berarti bahwa Luther menjadi orang pertama dalam bidang pencaksilat di negara tersebut. Awalnya, semua orang di bus itu masih menantikan kehidupan baru setelah tiba di Suzhou. Pada saat ini, tidak tahu siapa yang berteriak, paman kedua, dia telah menembus 4 meridian. Apa? Semua orang tahu bahwa Luther adalah anak kedua dari saudara laki-lakinya, jadi paman kedua tentu saja dia. Dalam sekejap, keluarga He di bus tiba-tiba meledak. Sebelum Tom pulih, teleponnya meledak. Sejumlah besar rekan mengirim kabar kepadanya dan ayahnya. Tom melihat berita itu dan seluruh tubuhnya disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja putus dengan ayahnya di kaki depan, dan ayahnya yang berusia 80 tahun di kaki belakang membuat pencapaian secara langsung. Karena sangat peka terhadap uang, dia segera menyadari bahwa keluarga He akan naik ke tampuk kekuasaan sejak saat itu. Tom sangat kesal memikirkan pengumuman ayahnya ketika dia baru saja pergi dengan kaki depannya, dan dia berpikir, pantas saja orang tua itu bertobat untuk sementara. Ternyata itu adalah terobosan dalam seni bela diri. Saya putra tertuanya. Dia menerobos hal yang begitu penting, tapi dia tidak memberitahuku. Ini keterlaluan. Bab 2862. Tepat ketika Tom penuh dengan kebencian, seseorang di dalam mobil berteriak dengan marah, keluarga He telah mengumumkan kepada publik bahwa siapapun yang pergi tidak akan diizinkan untuk kembali. Untuk sementara, semua orang terkejut. Mereka tidak berharap bahwa mereka akan meninggalkan keluarga He dan membesarkan cabang lain, tetapi mereka tidak berharap bahwa keluarga He memberi mereka tipuan untuk menarik gaji mereka. Sekarang, mereka adalah putra terlantar dari keluarga He. Penatua Su, yang berada jauh di Suzhou, juga sangat tertekan. Pagi ini, dia mendengar hampir semua berita buruk satu demi satu. Awalnya, Luther tiba-tiba berbalik. Kemudian, Lutherlah yang mendadak menjadi pencak silat nomor 1 di Tiongkok. Hal yang paling menyakitkan adalah sesuatu yang semula miliknya menjadi lebih baik setelah tidak menjadi miliknya. Misalnya, seorang gadis yang pernah meremehkan mantan pacarnya tiba-tiba menjadi tuan setelah putus, dan kemudian menikah dengan gadis tercantik. Gadis itu mungkin mengalami depresi seumur hidup. Meskipun Cheng Feng tidak mencintai Luther. Luther awalnya adalah bawahan dari keluarga Su dan melayani keluarga tersebut. Sederhananya, dia adalah anjing dari keluarga Su. Tapi sekarang, dia telah berbalik melawan keluarga, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat setelah berbalik melawan kepala. Bagaimana ini tidak membuat depresi? Cheng Feng sekarang merasa bahwa dunia sepertinya menentangnya. Dia ingin mengkhianati Ruoli, tapi dia menghilang begitu saja. Orang Jepang mengobrak-abrik pantai Jepang, tetapi dia tidak dapat ditemukan. Dia ingin membunuh Leona, tapi dia diselamatkan oleh pria misterius yang kuat. Dia ingin membunuhnya untuk melindungi reputasi keluarga, tetapi dia tidak menyangka reputasi keluarga tidak berhasil dipertahankan. Sebaliknya, dia menjadi terkenal dan malu. Semua orang berteriak dan memukuli tikus yang menyeberang jalan. Sekarang keluarga He telah melakukan langkah besar lagi, yang membuat hatinya sangat tidak nyaman. Selain itu, putra kedua dan putra tertuanya telah menghilang satu demi satu,
dan guru Tiongkok yang menyelamatkan cucu-cucunya di Jepang juga menjadi ancaman potensial yang sangat besar baginya. Memikirkan hal ini, Cheng Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan depresi berat. Aku mengangkat batu sendiri, menghantam kakiku sendiri, batu jatuh dari langit, dan sialan itu mengenai kakiku sendiri. Masih ada master dalam kegelapan, terus bergerak. Saya mengambil batu dan menghancurkannya di kaki saya. Aku melempar dan melempar, kecuali kehilangan atau kesakitan. Saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Apa Fcuk itu? Saat sedang depresi, ponselnya berdering tiba-tiba. Telepon itu adalah nomor yang tidak dikenal dari Aurose Hill. Bab 2863. Dia buru-buru terhubung, hanya untuk mendengar seorang pria di ujung telepon berkata dengan dingin, "Saya telah tiba di Aurose Hill. Ini adalah informasi kontak terbaru saya. Dalam 7 hari ke depan, saya akan tinggal di sini dan mencoba menemukan apa yang Anda cari. Jika saya tidak dapat menemukannya dalam 7 hari, saya akan langsung kembali ke Inggris. Setoran yang Anda bayarkan tidak akan dikembalikan." Ketika Cheng Feng mendengar suara ini, dia berkata dengan semangat, "Oh, Master Kari. Anda akhirnya tiba di Aurose Hill. Anda pasti sangat lelah setelah bepergian jauh-jauh dari Inggris? Apakah Anda ingin beristirahat selama beberapa hari?" Pihak lain berkata dengan dingin, "Tidak, saya akan mulai melakukan sesuatu sekarang juga. Jika Anda memiliki petunjuk berharga, Anda dapat memberitahu saya." Cheng Feng buru-buru berkata, "Guru, banyak hal telah membuat sedikit kemajuan. Saya tidak memiliki petunjuk apapun tentang orang misterius itu, tetapi sekarang saya mungkin tahu bahwa orang ini keturunan Cina Jepang, dan dia tidak terlalu tua, paling lama 27-28 tahun. Dia seumuran, tapi kekuatannya luar biasa. Konon ninja Jepang pun bukanlah lawannya. Dia bisa menangani beberapa sendirian. Tuan, hati-hati." Pihak lain berkata dengan jijik, "Apa hebatnya ninja Jepang? Ini seperti seseorang yang tidak pernah membunuh seorang ninja. Saya pikir ada seorang ninja Jepang yang telah menyinggung perasaan saya saat itu. Dia sangat kuat. Saya pasti tidak akan menjadi lawannya saat menghadapi." Terus, dia tidak mengetahuinya, jadi dia diracuni oleh racun yang saya angkat, dan dalam tidurnya, saya secara pribadi memotong perutnya dengan pisau ninja. Ketika dia meninggal, organ dalamnya mengalir keluar. Dikatakan bahwa istrinya melihat pada saat itu, dia ketakutan setengah mati. Cheng Feng berkata dengan heran, "Saya sudah lama mendengar bahwa metode Master Kari luar biasa. Karena Anda memiliki keterampilan seperti itu, maka saya bisa benar-benar lega. Saya menunggu kabar baik tentang kemenangan Master Kari di Suzhou." Pihak lain mendengus dan berkata, "Saya menyatakan bahwa seseorang suka membunuh orang yang tidak terlihat, dan paling suka membunuh Tuan. Saya suka melihat yang disebut Tuan yang mati secara tidak jelas di tangan saya, tetapi mereka terus mati. Mereka tidak tahu mengapa mereka mati. Perasaan ini, seperti dewa, bisa mengendalikan segalanya." Cheng Feng sangat bersemangat sehingga dia berkata tanpa berpikir, "Master Kari, bisakah kamu membunuh seorang prajurit bintang 4? Prajurit bintang 4? Pihak lain bertanya dengan heran, "Apakah kamu tahu prajurit bintang 4? Sejauh yang saya tahu, tidak ada prajurit bintang 4 di negara ini untuk waktu yang lama, kan?" Cheng Feng mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, ada yang baru saja keluar pagi ini." Pihak lain tersenyum, dan berkata, "Prajurit bintang 4 tidak mudah dibunuh. Jika Anda ingin saya mencoba, Anda dapat menggandakan uang itu untuk saya." Hati Cheng Feng yang sangat tertekan dan sangat marah telah membakarnya dengan tidak nyaman. Mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan, uang bukanlah masalah, tapi Anda harus membunuh Tuan Aurose Hill terlebih dahulu." Pihak lain bersenandung dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membunuhnya dulu, dan kemudian aku akan berbicara denganmu tentang prajurit bintang 4. Setelah itu, dia langsung menutup telepon ke convenience. Master Kari yang disebutkan oleh Cheng Feng adalah seorang master metafisik yang dia tugaskan dari Inggris. Tiongkok telah memiliki garis metafisika sejak zaman kuno. Misteri Feng Shui, serangga Qigong, dan bahkan kitab perubahan, Bagua, dan Kimendunjia termasuk dalam garis metafisika. Namun, karena tanah dan sumber daya Tiongkok yang luas, adat istiadat, kebiasaan, dan preferensi berbagai daerah berbeda, sehingga metafisika umumnya lebih makmur di selatan. Secara khusus, Hong Kong telah menjadi jembatan bagi perkembangan metafisika selama 200 tahun terakhir. Di Hong Kong, ahli Feng Shui dan ahli metafisik bukanlah tahayul feodal yang dipercayai oleh orang miskin. Sebaliknya,
Semakin kaya orang tersebut, mereka semakin terobsesi dengan metafisika Feng Shui. Ada banyak orang kaya di Hong Kong yang memiliki kekayaan lebih dari ratusan miliar atau bahkan lebih dari 100 miliar dolar AS. Orang-orang ini, tanpa kecuali, sangat percaya pada metafisika. Tidak hanya orang kaya yang percaya itu, bahkan bintang-bintang di lingkaran hiburan juga sangat menyukai metafisika Feng Shui. Carrie memulai karirnya di Hong Kong dan tumbuh menjadi master metafisika paling terkenal di Pulau Hong Kong, dan bahkan menjadi ratu master dari keluarga Hong Kong Lee. Bab 2864. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga Lee ingin mentransfer dana dan bisnis ke Inggris, jadi mereka mengundangnya untuk pergi ke Inggris. Carrie tidak ingin terjebak di pulau kecil di Hong Kong, jadi dia pergi ke Inggris dan mendirikan klannya sendiri. Dalam 10 tahun terakhir Carrie di Inggris, dengan mengandalkan sumber daya dari keluarga Lee, dia benar-benar telah membuat kemajuan yang berarti. Dia tidak hanya menghasilkan banyak uang, tetapi dia juga merekrut banyak murid. Namun, dia tidak menyangka bahwa keluarga Lee membuat kesalahan besar dalam arah strategis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sementara kekayaan terus menyusut, reputasinya semakin buruk, dan dia cenderung menjadi tikus jalanan. Ini menyebabkan Carrie menderita juga. Dia sendiri tidak memahami keberuntungan Feng Shui, dan dia ahli dalam teknik Miao Jianggu dan beberapa hal berbahaya yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Setelah ia mulai bertingkah laku seperti laki-laki, keluarga Lee langsung menarik garis dengannya. Sehingga penghasilan Carrie beberapa tahun belakangan ini langsung menurun, kini ia kehabisan uang untuk mencari nafkah sendiri. Kali ini, Cheng Feng meminta seseorang untuk menemukannya, menawarinya dengan harga 100 juta pound, dan memintanya datang ke Aurose Hill untuk membunuh seseorang. Carrie tidak pernah menggunakan metode berbahaya yang dia pelajari untuk menyakiti orang sepanjang hidupnya, jadi dihadapkan pada hadiah yang begitu tinggi. Tentu saja, tanpa ragu-ragu, dia hanya berkemas dan bergegas dari Inggris. Namun, meskipun tugas ini dihargai banyak, ini relatif rumit. Yang paling tidak masuk akal adalah dia masih tidak tahu siapa yang akan dia bunuh. Di masa lalu, ketika dia membantu orang lain melakukan sesuatu, mereka akan langsung memberitahu dia informasi tentang pesaing yang ingin dia targetkan. Misalnya, nama belakang, tanggal lahir, leluhur, dan bahkan makam leluhur pihak lain akan diselidiki terlebih dahulu, lalu dia akan langsung memulainya setelah mendapat informasinya. Kali ini, Cheng Feng tidak tahu petunjuk spesifik dari master misterius itu, jadi dia hanya bisa meminta Carrie untuk datang dan membiarkannya menggunakan metode metafisiknya untuk menemukan orang itu terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Bab 2865. Setelah seharian terbang, ZYNN akhirnya sampai di Suriah. Tidak seperti Charlie, dia memiliki keuntungan menggunakan pesawat Concorde. Dia hanya bisa terbang sampai ke Timur Tengah. Setelah mendarat di Turki, dia mengambil jalan untuk melintasi perbatasan dalam semalam dan menuju Suriah Utara. Saat ZYNN menginjakan kaki di tanah Suriah, ia bahkan punya keinginan untuk mati. Karena masuk ke negara itu secara ilegal, kendaraan menyeretnya jauh-jauh untuk menghindari kota, sehingga dia dikejutkan oleh negara yang sunyi ini. Negara yang hancur ini penuh dengan gurun, bukit, dan desa serta kota yang hancur. Gurun dan pegunungan yang tak berujung segera mengingatkannya pada sebuah puisi kuno. Gurun itu sepi dan berasap. Setelah pergi jauh ke Suriah sejauh 100 km, dia menyadari dalam hatinya bahwa jika Charlie tidak menganggukkan kepalanya, maka dia tidak akan bisa meninggalkan Suriah dalam hidupnya. Belum lagi dia tidak mengenal siapapun di sini. Hanya karena wajahnya yang sangat berbeda dengan sekitarnya, ditakdirkan akan sulit untuk keluar dari negeri ini. Memikirkan hal ini, dia sangat putus asa di dalam hatinya. Dia mengira bahwa keputusasaannya telah merambah ke Palu Mariana, dan ketika sudah tidak mungkin untuk lebih putus asa, akhirnya dia mencapai zona bersenjata yang diduduki oleh Komandan Hamid. Ketika mobil melaju ke lembah, benteng di pegunungan di kedua sisi sedang dibangun dengan ayunan penuh. Teman Hamid yang bekerja di tim konstruksi di Irak, demi uang, tiba di Suriah hanya dalam waktu 10 jam. Ia kini mulai memerintah para pekerjanya dan perusahaan engineering yang baru saja dibentuk Hamid tadi malam. Bekerja sama dan cepat bangun benteng. ZYNN melihat ke lembah terpencil di depannya, para prajurit dengan amunisi aktif di sekelilingnya, dan benteng permanen sedang dibangun secara aktif, dan dia menangis jauh di dalam hatinya. Tempat apa ini? Terletak di tengah-tengah 10.000 gunung, lalu lintas sangat diblokir, dan tingkat perkembangannya jauh di bawah desa pegunungan kecil di Cina. Saya tidak tahu, saya pikir ini adalah area pangkalan di belakang garis musuh selama perang perlawanan melawan Jepang.